Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الله rahimani Allah wa iyyakum ya ummatul Islam ibadallah. Semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla merahmati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang muwahhid, sebagai seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya ketika seorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dan ketika seorang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, di atas tauhid, di atas Islam, atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah surga Allah Tabaraka wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka dia telah sukses, maka dia telah berhasil. Itulah kesuksesan yang sebenarnya, yang seharusnya menjadi cita-cita setiap muslim, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dan juga berkumpulnya kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga semoga Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmat-Nya dan malaikat juga meliputi kita, dan kita dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikatnya, disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitabullah dan mereka saling mempelajari di antara mereka, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka juga diliputi rahmat, wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Jadi ada malaikat yang bertugas mendatangi majelis-majelis ilmu, pertebaran di muka bumi ini, di mana di situ ada majelis ilmu, maka mereka datang dan berkumpul bersama dengan kaum muslimin yang berada di majelis ilmu tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di sisi hamba-hambanya yang dekat, yaitu para malaikat. Ini sebuah keutamaan yang besar, Bapak sekalian. Keutamaan yang besar dari sebuah majelis ilmu.
Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ketenangannya dan juga menurunkan kepada kita rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pertemuan malam hari ini yang keempat, Pak. Atau yang kelima? Ketiga. Ketiga kemarin. Yang keempat ya. Pertemuan yang keempat kalau tidak salah ya. Berarti ini sudah 1 bulan Pak ya. Berarti sudah 4 pekan. Insyaallah pertemuan yang keempat ini hari ini hari Sabtu tanggal 23 September 2023 ya. Kita akan masuk pada kaidah yang pertama dari 4 kaidah tentang tauhid, hakikat tauhid ya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilahum fil Islam. Wad-dalil qawluhu ta'ala qul من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Ya, artinya kaidah yang pertama. Jadi ini kita sudah mulai masuk ke isi daripada kitab ini. Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah tentang hakikat tauhid dan syirik. Kaidah yang pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah perangi, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah perangi ya, muqirrun, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, al-mudabbir, sang pengatur alam semesta. Wa anna dzalik, dan itu semua lam yudkhilahum fil Islam. Pengakuan mereka ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Yakni menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menetapkan bahwasanya Allah lah pencipta mereka, Allah lah yang mengatur alam semesta ini, Allah lah yang berikan rezeki, Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Mereka menetapkan itu. Ya, orang-orang kafir yang Rasulullah perangi menetapkan itu semua. Bersamaan dengan itu tidak menjadikan mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mereka menyelisihi dalam tauhid uluhiyah. Mereka menyembah juga kepada selain Allah. Selain beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selainnya. Jadi kita jangan jangan timbul kecintaan kepada seorang kafir yang memiliki mungkin toleransi kepada kaum muslimin, membela kaum muslimin, tapi hakikatnya dia kafir. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ada sebagian orang-orang Nasara yang mereka membela Islam. Ya. Artinya simpati kepada kaum muslimin. Ya. Tidak boleh ada kecintaan kepada mereka, kecintaan dalam hati, ya. Apalagi ini berkaitan dengan fans ya, sepak bola. Ini hati-hati ya. Pengagum para pemain sepak bola. Ya. Selama mereka kafir, maka hak mereka adalah permusuhan, dibenci. Dibenci di sini yaitu dalam hati kita. Tidak boleh kita ada kecintaan sedikit pun dalam hati kita. Kenapa? Selama mereka kafir, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya.
wa anna dzalika lam yudkhilahum fil Islam. Apa dalilnya? Dalil bahwasanya orang-orang kafir pada saat itu menetapkan tauhid rububiyah Allah, mengakui bahwasanya Allah pencipta mereka. Dalilnya Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, man yarzuqukum minas sama, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit? Maksudnya, siapa yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit, rezeki dari langit? Ya. Wal ard, dan juga yang memberikan rezeki kalian dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan. Allah Azza wa Jalla menghidupkan tumbuh-tumbuhan, ya, rerumputan, buah-buahan, yang kemudian ya rumputan tersebut menjadi makanan ternak kita. Kemudian ternak kita itu makan dari rumputan tersebut, atau kita makan langsung dari tumbuh-tumbuhan tersebut dan buah-buahan. Siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapa yang memiliki atau yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Biji-bijian itu mati, kemudian Allah keluarkan dari dalam bumi dalam kondisi hidup. Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, atau yang lain selain tumbuh-tumbuhan, selain biji-bijian, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, apa contoh yang lain? Manusia. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dari sperma, dari air mani. Ya. Kemudian juga burung, ya. Siapa yang menghidupkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu tadi kebalikannya. Ya. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Artinya di sini juga siapa yang menghidupkan dan siapa yang mematikan. Ya. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur urusan? Fa sayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian takut dengan siksa Allah? Tidakkah kalian takut dengan azab Allah Azza wa Jalla? Kalian menetapkan itu, tetapi kalian juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kaidah yang sangat jelas sekali, ikhwas sekalian, tentang hakikat kufur dan tauhid, tentang hakikat syirik dan tauhid. Ya, bahwa tidak cukup bagi seseorang menetapkan keesaan Allah. Tidak cukup bagi seorang mengatakan bahwasanya Allah itu esa, Allah itu tunggal. Tapi kemudian mereka tidak mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup bagi seorang menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi kemudian dia tidak beribadah kepada Allah, atau kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak cukup, ya. Dia harus menetapkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian dia mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah, barulah dia menjadi seorang muslim. Ya. Jadi pengakuan mereka akan rububiyah Allah menjadi batal, ya, karena perbuatan syirik mereka dalam ibadah. Batal.
Yang dituntut dari kita adalah menetapkan rububiyah Allah, menetapkan uluhiyah Allah, dan menetapkan asma wa sifat Allah. Tiga-tiganya harus kita tetapkan. Jika hilang salah satunya, maka batal keislamannya. Ya. Batal keislamannya. Ya. Harus tiga-tiganya kita tetapkan. Menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya mencipta, Allah yang menciptakan kita. Dan ini kita sepakat. Ya. Hatta kaum musyrikin menetapkan itu. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan. Hatta kaum musyrikin menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Tetapi mereka menyimpang dalam ibadah. Ya. Mereka meyakini adanya sekutu-sekutu yang diizinkan oleh Allah untuk disembah. Ini, ya, itu Tuhan-Tuhan yang ada di bumi. Ya. Seperti halnya batal, ya, pengakuan mereka tentang rububiyah Allah seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Orang-orang kafir melafazkan nama Allah itu fasih. Fasih, apalagi kafirnya kafir orang Arab. Ya. Orang Arab ada yang kafir, ada. Ya. Dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Walaupun mereka berbahasa Arab, ya seperti yang kita saksikan, ya, pembakar Al-Quran, ya, yang sekarang lagi viral itu, yang orang apa? Orang Irak, ya, aslinya orang Irak yang lari ke Swedia, ngomongnya bahasa Arab. Ya, antum kalau nggak kenal mungkin kiranya orang apa? Orang Muslim, ya, ngomongnya bahasa Arab fasih. Ya. Tapi itu tidak akan berguna sama sekali, ya, ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan kufurnya sangat jelas sampai membakar kitabullah. Ya. Tetapi akan tapi mereka berbuat syirik. Apa kesyirikan orang-orang Yahudi? Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Ya, kufuran. Ya. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Ya. Orang-orang Nasara mereka menyembah, selain mereka mengatakan Isa anak Allah, mereka juga menyembah Isa alaihissalam. Ya. Jadi keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebabkan mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan, ya, syirikan dalam ibadah. Ya. Ya, silakan dicatat bahwa kaidah yang pertama, orang-orang musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Ini kaidah yang pertama. Orang-orang musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Ketika kita sebutkan rububiyah Allah, maksudnya Allah Azza wa Jalla pencipta dan mengatur alam. Allah yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta ini. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim, tidak menjadikan mereka ahli tauhid. Maka ini berlaku juga, ya, sampai hari kiamat kelak. Kaidah ini diambil dari Al-Quran, ya. Kaidah ini diambil dari Al-Quranul Karim. Dan banyak ayat yang semisal dengan ini. Ya. Dalil-dalilnya bahwasanya mereka menetapkan rububiyah Allah, tetapi hal itu tidak menjadikan mereka masuk Islam. Dalil-dalilnya diantaranya adalah yang disebutkan oleh Syekh di sini, yang tadi sudah kita bacakan. Ya. Kemudian di sana ada dalil yang lain, ya, dalil yang serupa dengan ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka mengatakan Allah. Ya. Dalam ayat yang lain, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah."
Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka mengatakan Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Ya. Katakanlah, milik siapakah bumi dan apa yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui jawabannya. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan semuanya milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan kepada mereka, afala tadhakkarun, tidakkah kalian ingat? Ya. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, siapa Rabb langit dan bumi? Siapa Rabbnya langit yang 7? Dan siapa Rabbnya arsy yang azim, arsy yang besar? Arsy ini adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling besar. Ya. Arsy ini adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling besar dan yang paling tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah Azza wa Jalla istiwa di arsy. Disebutkan dalam riwayat yang sahih hadis, ya, untuk menggambarkan besarnya arsy Allah Azza wa Jalla, ya. Bahwasanya arsy itu memiliki kursi, ya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, dalam ayat Al-Qur'an, ya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya Allah Azza wa Jalla itu seluas langit dan bumi, dan arsy lebih besar daripada langit dan bumi. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya kursinya Allah Azza wa Jalla, kursi ini adalah tempat meletakkan kakinya Allah Azza wa Jalla. Kakinya Allah ada di kursi. Dan arsy ini dipikul oleh 8 malaikat yang besar. 8 malaikat yang besar. Yang kita bisa menggambarkan kebesarannya itu, ya, antara pundak dengan daun telinga malaikat tersebut itu perjalanan selama 700 tahun. Jadi kita dibandingkan dengan alam semesta ini tidak ada apa-apanya, sangat-sangat kecil. Apalagi dibandingkan dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla akbar dzatuhu wa qudratuhu. Allah Azza wa Jalla itu maha besar zat dan kekuasaannya. Dan kita mengimani, ya, sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyerupakannya dengan sesuatu apapun, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Siapa Rabbnya 7 langit dan siapa Rabbnya arsy yang agung, arsy yang besar? Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan itu semua milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, tidakkah kalian takut dengan siksa Allah, dengan azab Allah? Karena kalian menyimpangkan ibadah juga kepada selain Allah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui jawabannya. Mereka menjawab, sayaquluna lillah, ya, itu semua adalah kepunyaan Allah. Qul fa anna tusharun. Katakanlah Muhammad, kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Kenapa akal kalian tidak digunakan untuk berfikir? Seolah-olah kalian adalah orang-orang yang terkena sihir, sehingga akal kalian tidak digunakan untuk berfikir masalah ini. Kalian menetapkan itu semua, akan tapi kalian
dalam waktu yang sama juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang semacam atau semisal dengan ini banyak dalam Al-Qur'an. Dan tidak ada keraguan sama sekali bahwa ini semua menunjukkan tauhid rububiyah, adanya tauhid rububiyah. Kaum musyrikin menetapkan itu. Ya. Dan kita pun menetapkan itu. Ya. Bedanya mereka kemudian tidak mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Ya, mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini dalil yang pertama tentang kaidah ini. Dalil yang kedua, dalam kondisi genting mereka ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Dalam kondisi genting mereka ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Jadi mereka juga berdoa kepada Allah. Ya. Khususnya dalam kondisi genting, dalam kondisi mereka akan binasa. Di sini disebutkan dalam Al-Qur'an, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din, falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun." Ketika mereka menaiki kapal laut, ya, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. Da'u Allah, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuknya. Berdoa dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di tengah-tengah lautan. Dan kita tahu sejarah kapal, ya. Kapal dahulu dengan kapal sekarang beda. Ya. Kapal dahulu dengan kapal sekarang beda. Kapal dahulu ya tentu tidak secanggih dengan sekarang. Kesempatan untuk diterjang ombak itu sangat besar. Ya. Sehingga kesempatan selamatnya mungkin ya persentasenya kecil. Ya. Kalau kita naik lewat Merak itu mungkin ya merasa insyaallah kesempatan selamatnya besar, ya. Kapalnya besar dan juga ombaknya juga tidak terlalu besar. Ya. Tapi zaman dahulu tidak seperti itu. Kapalnya ya kecil dan mereka berada di tengah-tengah lautan yang luas, yang besar. Sehingga kesempatan binasa sangat kuat. Sehingga ketika itu mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum, ketika Allah selamatkan mereka ilal bar, ke daratan, idahum yusyrikun. Ya, seketika itu mereka kembali berbuat syirik. Ya. Dan ini merupakan fitrah yang mereka miliki. Ya. Jangankan kaum musyrikin, orang-orang ateis pun, ya, dalam kondisi genting mereka ya mencari Tuhan. Dalam kondisi genting orang ateis juga mencari Tuhan. Ya. Oleh karenanya ya ada pepatah yang mengatakan dalam kondisi genting tidak ada ateis. Fitrah mereka menetapkan adanya Rabb. Fitrah mereka menetapkan adanya pencipta alam semesta ini yang bisa menyelamatkan mereka. Ya. Dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Apapun nikmat yang kalian dapatkan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza massakumud dhurru, kemudian jika kalian terkena madarat, ya, fa ilaihi taj'arun, maka kalian hanya meminta pertolongan kepadanya. Ya. Jadi kaum musyrikin pada saat itu ketika dalam kondisi genting, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, itu mereka ingat dengan Allah. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala mereka. Tidak. Tapi berdoanya kepada siapa? Allah, Tuhan yang ada di langit. Ya. Thumma idza kashafa ad-durra 'ankum, dan ketika bahaya itu sudah dihilangkan dari kalian,
idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Maka ada sekelompok di antara kalian menyekutukan Rabb mereka, kembali berbuat syirik dalam kondisi lapang, dalam kondisi enak, mereka kembali berbuat syirik. Ya. Ya, semua ayat-ayat yang sudah kita sebutkan ini ya menunjukkan bahwa mereka mengetahui bahwasanya Allah lah yang mengatur lautan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya. Kaum musyrikin di zaman ini malah sebaliknya lebih parah. Ya. Mereka meyakini adanya pengatur laut atau yang menunggu laut, yang menunggu gunung, ya, dan seterusnya. Ya. Dan ayat-ayat semisal ini banyak, dan ini bukanlah karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Oleh karenanya beliau mengatakan pengetahuan tentang syirik bisa didapatkan dengan memahami 4 kaidah yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam kitabnya. Pengetahuan tentang syirik bisa kita pahami dari 4 kaidah yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam kitabnya. Kemudian dalil yang ketiga, mereka kaum musyrikin juga beribadah seperti ibadah haji dan umrah. Beribadah seperti ibadah haji dan umrah. Ya. Kalau kita membaca sirah, maka kita akan mendapati mereka melaksanakan ibadah haji. Ya, mereka tawaf, mereka umrah setiap tahunnya, dan juga i'tikaf. Ya. Hanya saja dalam ibadahnya tersebut mereka melakukan syirik dan bid'ah. Lakukan syirik dan bid'ah. Ya. Ibadah mereka berupa i'tikaf, sebagaimana disebutkan tentang nazar Umar bin Khattab untuk beriktikaf ya ketika jahiliyah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Qal fa'awfi binadrik. Ya Rasulullah, dahulu aku pernah bernazar ketika jahiliyah, bernazar untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Bagaimana? Nabi menjawab, fa'awfi binadrik, tunaikan nazarmu. Jadi mereka juga iktikaf, mereka juga umrah, mereka tawaf, mereka berhaji. Ya. Hanya saja ketika mereka melaksanakan ibadah haji, ya, ada bid'ah dan juga kesyirikan. Ya. Di antara bid'ahnya, ya, adalah orang-orang musyrik Quraisy wukufnya itu di Muzdalifah. Wukufnya di mana? Di Muzdalifah, bukan wukuf di Arafah. Ya. Muzdalifah ini masuk dalam daerah haram, ya. Kenapa mereka wukufnya di Muzdalifah? Karena mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah. Ya. Sehingga mereka tidak mau keluar ke Arafah, yaitu daerah halal. Menganggap mereka adalah orang-orang yang istimewa, rajin beribadah, sehingga mereka tidak mau keluar dari tanah haram. Ya. Tidak mau ke Arafah. Adapun orang-orang musyrikin selain Quraisy, maka wukufnya di Arafah. Ya. Kemudian di antara bid'ah yang lainnya, ketika mereka melakukan tawaf, itu mereka melakukannya dalam kondisi telanjang. Dalam kondisi telanjang. Ini telanjang ini, kenapa mereka melakukannya dalam kondisi telanjang? Karena mereka merasa bahwa pakaian yang mereka pakai itu pakaian yang sudah mereka gunakan untuk berbuat dosa, sehingga tidak pantas untuk tawaf digunakan untuk tawaf di Ka'bah. Tetapi telanjang ini adalah alternatif terakhir jika mereka tidak mendapati pinjaman pakaian dari orang-orang Quraisy.
Ya. Jadi yang datang dari selain Quraisy, ya, jika mereka tidak mendapati pinjaman pakaian dari orang-orang Quraisy atau mereka tidak mendapati pakaian yang baru, maka mereka telanjang. Ya. Merasa tidak pantas tawaf di Ka'bah dengan pakaian yang sudah mereka lakukan untuk berbuat dosa. Ya. Itu tentu tidak benar, ya. Tentu tidak benar. Dan mereka juga bertalbiyah. Hanya saja talbiyahnya beda. Ya. Talbiyahnya begini bunyinya. Labbaika la syarika lak. Nah, ini benar ini. Labbaika la syarika lak. Qal, ya, fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailakum qad fayaqulun illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Hakada. Jadi ada tambahan, ya. Labbaika la syarika lak, aku memenuhi panggilanmu wahai zat yang tiada sekutu bagimu. Ini benar ini. Ya. Maka Rasulullah bersabda ketika mendengar mereka mengucapkan ini, Nabi mengatakan, celaka kalian, cukuplah ucapan itu dan jangan teruskan. Cukuplah ucapan itu dan jangan teruskan. Tapi mereka meneruskan, ya. Ucapan mereka, ya, kecuali sekutu bagimu yang kau kuasai dan ia tidak menguasai. Jadi ada pengecualian. Kecuali sekutu bagimu yang kau kuasai dan mereka tidak menguasai. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Yaqulun hadza wa hum yatufuna bil bait. Mereka mengucapkan ini dan mereka sambil tawaf di Ka'bah. Bertalbiyah, tapi talbiyahnya, ya, talbiyah yang syirik, ya. Maka dari hadis ini, ikhwas sekalian, kita dapati bahwa mereka dalam kondisi syirik tetap bertalbiyah. Mereka dalam kondisi syirik juga beribadah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ketika menyembah berhala tidak meyakini berhala tersebut, ya, yang menciptakan alam semesta. Ya, tidak meyakini sama sekali. Berhala ini mereka anggap hanya sebagai sekutu Allah yang Allah izinkan, yang Allah kuasai, dan Allah izinkan untuk jadikan sebagai sekutu. Sama sekali tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala itu bisa menciptakan. Mereka paham itu. Ya. Oleh karenanya, selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, ya, beliau senantiasa berkata, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Dan orang-orang kafir Quraisy ketika itu paham betul makna la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham betul maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah mereka harus meninggalkan seluruh berhala-berhala sembahan mereka. Paham betul. Ya, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Ya. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat, ya. Banyak di antara kaum musyrikin yang bernama Abdullah. Ya. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Ya. Mereka adalah orang-orang musyrik. Bahkan sebagian mereka meninggal dalam kondisi musyrik. Ya. Akan tapi mereka menamakan anak mereka dengan Abdullah, hambanya Allah. Ya. Akan tapi itu tidak menjadikan mereka kemudian masuk Islam. Ya. Tidak menjadikan mereka tidak diperangi oleh Rasulullah SAW sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang kelima, Allah Azza wa Jalla menyebut kaum musyrik Quraisy beriman.
Allah menyebut kaum musyrik Quraisy beriman. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan lain. Apa makna dari ayat ini? Dan sebagian mereka tidak beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam menafsirkan ayat ini, ya, maknanya adalah mereka beriman bahwa Allah yang mencipta, memberi rizki dan yang lainnya. Jadi mengimani rububiyah Allah, ya. Mengimani rububiyah Allah, ya. Maksudnya mereka beriman dengan rububiyah Allah, akan tapi mereka juga berbuat syirik dalam masalah uluhiyah, masalah ibadah. Ya. Itu mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah muncul istilah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan ini bukan bid'ah. Apalagi disamakan dengan trinitas lah. Ya. Ini istiqra'nya para ulama, penelitiannya para ulama menyimpulkan adanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dari sini kita paham sekali. Ya. Kaum musyrikin menetapkan tauhid rububiyah Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ya. Tauhid rububiyah. Tetapi mereka ya tidak dikatakan muslim. Kenapa? Karena mereka menyimpang dalam tauhid ibadah. Yang seharusnya tauhid rububiyah ini ya menjadi konsekuensi daripada tauhid uluhiyah. Ketika menetapkan tauhid rububiyah Allah, berarti dia harus beribadah hanya kepada Allah. Tetapi mereka tidak melakukannya sehingga mereka musyrik, sehingga mereka kafir. Di sini sangat jelas sekali tentang hakikat tauhid dan syirik dari kaidah yang pertama. Azan. Kita jeda azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.